ini dari mana nih Bang? Terus tadi kedatangannya ke KPK ada apa Bang? Ya, baik, kami dari masyarakat Kalimantan Tengah. Kami hari ini berada di Jakarta untuk datang ke kantor KPK melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dari salah satu pejabat negara ya. Ada beberapa pejabat negara yang kami laporkan seperti itu terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bantuan sosial. Bantuan sosialnya bermacam-macam. Nanti ada kami sebutkan juga bantuan sosialnya apa aja seperti itu. Intinya banyak selain bantuan sosial sembako, bantuan sosial lain seperti pendidikan dan lain sebagainya itu ada juga. Yaitu yang kami laporkan ke KPK agar bisa diusut tuntas oleh KPK seperti itu. Sejak kapan Bang mungkin Abang mengendus untuk kasus korupsi ini berlangsung sejak kapan boleh tahu? Ya, kasus korupsi ini kami hasil dari investigasi kami itu mulai Maret 2024 sampai sekarang, dan nilainya pun cukup fantastis karena kita ketahui 2024 ini kan musim pilkada, politik, pemilu segala macam. Nah, itu ada kaitannya dengan pemilu ini, khususnya pilkada ya gitu. Jadi rentan waktunya Maret sampai September itu berapa ratus miliar, lanjut lagi Oktober sampai sekarang itu lebih 2 kali lipatnya lagi yang dugaan kami itu menggunakan uang negara seperti itu ya, termasuk penyalahgunaan wewenang untuk korupsi kepentingan salah satu dari mereka lah seperti itu. Itu yang hasil dari data yang kami dapatkan seperti itu. Makanya kami mencoba melaporkan ini ke KPK seperti itu. Bang, bukti-bukti apa aja yang diserahkan ke KPK? Terus tadi diterima sama siapa dari KPK sendiri? Bukti-bukti banyak sih kita berikan tadi ke KPK. Ada beberapa bukti tadi. Di sini ada berapa ini tadi? Sekitar 25 sampai 30-an bukti tadi kita serahkan, yaitu ada data-data segala macam penerima bansos itu uang segala macam, kemudian video, kemudian portal beritanya seperti itu ya, udah jelas lah seperti itu. Nah, itu yang kita berikan tadi ke KPK, dan yang menerima tadi kita ke Dumasnya dulu ya, kita konsultasi segala macam. Sekalian seharusnya dari Dumas itu bisa langsung menyerahkan laporan ini, tapi ternyata tadi di KPK ada gangguan offline sehingga penerimaan surat laporan ini di bagian surat seperti itu. Jadi nggak bisa langsung sama bagian Dumasnya tadi. Padahal seandainya bisa online itu bisa langsung tadi. Itu sih. Bang, sebagai pelapor sudah meng-cross check Bang, memang seharusnya dana bansos itu yang Abang ketahui itu memang sekian atau gimana Bang? Abang sudah ngecek belum sih Bang? Iya. Normal itu berapa sih dana bansos yang didapatkan? Jadi ini dana bansos itu kita mengendorse mulai tahun 2022 itu kurang lebih 5 miliar. Kemudian di tahun 2023 itu naik menjadi 8 miliar sekian. Nah, ketika tahun 2024 yang sekarang Maret sampai September itu pengucuran dananya 219 miliar. Jadi jauh perbandingannya. Andai kata kita bandingkan, ini harus ada satu kabupaten yang seolah-olah ada tenggelam atau apalah itu, sehingga dana itu lebih besar dikucurkan. Ternyata setelah kita teliti 13 kabupaten 1 kota untuk wilayah Kalimantan Tengah tidak ada yang seperti itu gitu. Artinya normal-normal saja. Berarti kami menduga dengan kucuran dana yang fantastis itu, maka ada penyalahgunaan wewenang di situ untuk bantuan sosial. Dan saya tambahkan lagi ya, dan bulan Oktober ini saja itu langsung 2 kali lipatnya naik tadi 300 miliar
Padahal dari Maret sampai September itu berapa bulan, 200 miliar saja. Ini cuman bulan Oktober ini saja nambah lagi 300 miliar. Jadi total itu hampir 500 lebih. Karena udah mulai masuk politik. Jadi korupsinya ini terkait penyalahgunaan kewenangannya itu. Karena ada unsur politiknya untuk memenangkan salah satu pasangan calon seperti itu. Di situ. Bang, dana bansos itu nyampe ke masyarakat full atau gimana Bang? Mungkin ada audit sendiri gitu? Ya oke. Jadi sebagian memang ada yang full, tapi ada juga yang berkurang sedikit lah. Memang kurangnya nggak terlalu banyak sih, khususnya masalah beasiswa. Jadi misalkan dapat 2.500.000 ya beasiswanya, terus dia ambil 2.200.000. Seharusnya masih ada 300 kan, harusnya gitu. Tapi ternyata dicek sisa 100.000. Jadi otomatis hilang 200.000. Kali penerima manfaatnya 20.000 mahasiswa atau siswa, kali berapanya itu yang 200.000 kali berapa seperti itu akumulasinya. Memang kalau dihitung per orang nggak kecil sih ya, 200.000 sebenarnya kalau kita hitung. Tapi kalau kaliannya 20.000, 50.000 siswa dan lain sebagainya, itu kali item-item yang lainnya seperti itu. Nah itu kalau dihitung banyak juga uangnya gitu kalau kita hitung seperti itu. Bang, perkiraan kerugian negaranya sendiri berapa ditaksir? Nah kalau Karena ini kan menyangkut bantuan ini ya, bansos. Kalau kerugian negaranya itu memang kita nggak bisa lebih detail ya. Tapi yang jelas yang kita maksud di sini penyalahgunaan wewenangnya itu. Nah ini ada nggak sebenarnya masuk dalam perencanaan seperti apakah ini hanya program dadakan atau gimana seperti itu? Kok bisa langsung fantastis angkanya itu ya? Kalau kita lihat bandingkan di tahun-tahun sebelumnya nggak sampai segininya gitu. Ya normal biasanya aja. Tapi ini yang mau pemilu pilkada ini yang fantastis. Nah di situ yang termasuk korupsinya itu penyalahgunaan wewenangnya itu yang kita lihat. Nanti biar KPK lah yang mencari berapa nilai kerugian yang diambil, aliran dananya itu seperti itu. Itu biar nanti KPK untuk menindaklanjuti mencari informasi terkait itu. Sudah melakukan aduan juga ke BPK? BPK kita belum. Jadi kita masih ke KPK laporan ini seperti itu. Bang, ini kan kalau dibaca tadi kan adanya dana yang sangat mengejutkan ya, gitu kan, dari apa yang hampir 0,5 triliun tadi. Iya. Kalau salah seperti itu. Nah, dari dana yang jumlahnya cukup besar itu, apakah dari APBD sumbernya atau dari mana? Iya. Atau dari pemerintah pusat? Dana itu bersumber dari APBD semuanya. Jadi ada APBD, ada juga dari APBN ya, sebagian dari APBN tabungan ya. mahasiswa. Jadi ada dari APBN, ada dari APBD seperti itu yang digunakan oleh pejabat negara ini seperti itu. Abang sendiri mewakili masyarakat atau dari lembaga mana? Oh ya, kalau kami dari perwakilan masyarakat. Jadi ada bertiga yang melaporkan. Pertama saya, yang kedua Bang Karlan, yang ketiga ini abang yang satunya. Sama satu ada lagi yang berada di Kalimantan Tengah, cuman nggak bisa hadir karena ada kegiatan sesuatu. Boleh disebutkan organisasi masyarakatnya? Oh, kalau kami semua berprofesi sebagai advokat. Jadi kami semua advokat yang melaporkan ini ya perwakilan dari masyarakat, sekaligus juga kami tahu tentang hukum, pengen menegakkan hukum itu yang seadil-adilnya seperti itu. Jangan sampai hal ini kok nggak digubris seperti itu. Padahal kita sendiri sebagai masyarakat Kalimantan Tengah tahu nih ada masalah. Nah kita sebagai orang hukum yang ngerti hukum harus bertindak juga seperti itu, biar membantu penegak hukum yang lainnya untuk menegakkan itu. Tapi sebelumnya sudah menyurati atau memberikan kayak semacam somasi gitu oleh salah satu oknum mungkin yang diduga dicurigai. Kalau somasi sih kita nggak ada ya, nggak ada. Jadi langsung aja kita melaporkan ini ke KPK seperti itu. Oke, besar harapannya apa Bang dengan Abang melakukan upaya pengaduan terhadap ke KPK? Mungkin tuntutannya Bang, mewakili warga sana, apa tuntutan Abang untuk terlapor ini Bang? Kalau kita sebagai warga negara masyarakat, kebetulan aja profesi kami pengacara.
Jadi kami kalau bahasa somasi tadi tidak ada orang yang memberikan kuasa untuk seperti itu, ya kan? Karena kita warga masyarakat, kebetulan profesi kami pengacara. Nah, di sisi lain harapan kami untuk menunjang program pemerintah pusat juga, apalagi kita mendengar pidato-pidato Presiden Prabowo Subianto akan memberantas. Nah, inilah salah satu kami masyarakat Kalteng khususnya, yang untuk kami pribadi melihat kok ini ada gitu. Nah, lalu kita berupaya membuat analisa. Nah, setelah itu kita ada menemukan juga ada pelanggaran kewenangan, karena tadi dari tahun ke tahun tadi. Nah, itu artinya salah satu juga membantu pemerintah pusat, khususnya dari pidato-pidato presiden yang lantang lah bahasanya kan, untuk pemberantasan korupsi ini tidak ada yang kebal hukum katanya kan. Nah, kalau bicara kebal hukum ini ya sulit kita, makanya dari hasil yang kami buat ini ada beberapa, salah satunya kepala daerah, kemudian ada dinas-dinas yang lain yang notabene jabatannya ASN. Berarti ada berapa orang yang diadukan ke KPK? Kalau yang kita adukan ada 11 orang. Oh, 11. Ada 11 orang. Apa aja ininya apa? Aduan. Jabatannya ya pejabat negara, pejabat ASN seperti itu. Publik kan? Pejabat publik semua ya. Ada juga yang dari swasta ada juga. Swasta 1 orang aja sih, sisanya pejabat negara, pejabat ASN. Tapi siap apabila nanti mungkin ya sana merasa Mengamankan baik. banyak, udah siap ada dengan bukti-bukti yang dipegang sekarang. Iya, siap aja kita, nggak jadi masalah ya kalau kita bukti kita juga lengkap kan, itu wajar kita bagian dari demokrasi seperti ini kan. Kalau mereka menggunakan atas dasar pencemaran nama baik, gimana kita bersuara kita, padahal kita dilindungi oleh undang-undang dasar, kita bebas menyuarakan apa yang kita tahu selama kita bisa membuktikan. Nah, kalau kita nggak membuktikan nanti jatuhnya fitnah, pencemaran nama baik. Nah, ini kita buktinya ada gitu, silakan diuji aja nanti seperti itu. Oke,